Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadratul Mukarram akhuna Kiai Hasan. Soalan 60. Halaman 60. Halaman 9. Soalan 60. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi bidarin amin ya rabbal alamin. Was'aluni man kanat bidayatuhu al-ikhlas min asy-syirki kal anbiya'i alaihim assalatu wassalam kaifa yuqalu lahu u'budullaha mukhlishan lahuddin. Mereka bertanya kepadaku, yaitu para jin yang bertanya kepada Sayyidina Imam Sya'rani, orang yang permulaannya ikhlas daripada syirik seperti para nabi alaihi salam, maka bagaimana apa yang dikatakan kepada orang yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dalam agama. Arti maksud pertanyaan ini, kalau permulaan saja ikhlas seperti para nabi, lalu bagaimana Al-Quran memerintahkan ikhlas ini secara umum? Dan kalau dalam tasawuf bahasanya ikhlas itu akhir daripada murid. Permulaan belum permulaan ya, dikatakan bidayah itu karena katakan asas ikhlas itu merupakan asas syuhud. Ada yang ulama yang mengatakan ketika al-ihsan definisinya anta'budullaha ka'annaka tarah, ibadah itu mesti dengan ru'yah atau syuhud. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Jika tidak punya syuhud, maka mulailah dengan muraqabah. Maka muraqabah ini ada yang menyamakan dengan al-ikhlas. Al-ikhlas. Sering lawannya mukhlis dengan mukhlas. Karena iblis tidak mampu menggoda hamba yang mukhlas di dalam Al-Quran. Illa min ibadika minhumul mukhlasin. Maka bidayahnya adalah ikhlas, mukhlis. Ikhlas sama dengan muraqabah. Kalau dalam kitab Nafahatul Unus dulu yang kita baca itu kan, pembangunan spiritual itu dimulai dengan cara khidmah, kemudian dengan cara faqr, dengan cara ibadah, yang kemudian dengan cara zuhud. Maka zuhud ini dianggap masih mengharap surga. Empat itu tadi, khidmah, faqr, ibadah, zuhud, itu masih surga.
maka ikhlas ini baru ingin Allah. Dulu ada pembagian bahwa salik itu terbagi dua, ada dari golongan sufi dan ada golongan murid. Murid ini ada dua, ada tujuannya surga, ada tujuannya Allah. Nah, yang tujuannya surga ini 4. Ahli khidmah, yang dididik dengan khidmah, dengan kefakiran, dengan ibadah, dan dengan juhud. Nah, yang Allah ini adalah dengan ikhlas. Di sini disebut mutasawwif. Nah, ini sufi itu terbagi dua, ada yang menjadi murabbi, ada yang mastur. Jadi ikhlas ini masih murid sebetulnya. Tapi itu sudah, ketika seorang sufi murabbi mau mengangkat muridnya menjadi penggantinya, maka berarti dia sudah dalam tahapan ikhlas setelah dia punya sifat khidmah, punya sifat faqr, punya sifat ibadah, punya sifat zuhud, baru kemudian ikhlas. Maka al-arif itu orang yang memiliki sifat-sifat semua itu 5 itu. Sifat khidmah, sifat faqr, sifat zuhud, sifat ibadah. Jadi orang zuhud itu belum tergolong sufi. Jadi kita dikenal ada orang misalnya tinggal di hutan, semuanya dia menanam. Ya. Semuanya dia tak mau berinteraksi dengan ekonomi sekarang yang sistemnya memang materialistik, kapitalistik, kotor lah. Maka dia pergi di hutan dan menanam sendiri. Orang menyangka itu sufi, bukan, itu zahid. Atau orang yang di masjid ibadah saja, wah ini sufi, bukan, itu abid. Dan itu masih murid. Nah, adapun sufi, dia tidak lagi berhitung di mana dia berada, apapun kegiatan dia, karena dia mempunyai sifat atau yang disebut akhlaknya, sifat yang disebut al-mudarah. Al-mudarah itu dia mampu, kalau dalam bahasa kitanya, beradaptasi dengan kondisi apapun. Seorang sufi, seorang arif boleh menjadi pimpinan pondok karena dia khadim, boleh menjadi ahli ibadah misalnya, karena di dalam dirinya ada sifat ubudiyah, bukan hanya ibadah. Boleh dia menjadi orang yang faqr. Faqr ini orang yang tak nampak harta dia. Atau boleh orang yang menjadi orang zuhud yang kaya raya tapi tak ada di hatinya. Dan jika orang memilih zuhud karena dia takut kalah dengan dunia, maka itu zahid, bukan arif. Kalau sufi tak ada yang mengalahkan kondisi susah, kondisi berada, kondisi dia tidak berinteraksi dengan manusia atau berinteraksi dengan manusia, karena dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang terkadang salah, sufi banget tuh. Kalau di Indonesia dulu, kalau laki-laki ulama kiai lah misalnya, tengok perempuan terus buang muka, sufi gitu. Ya. Kalau pergi ditutup
kepalanya dengan sorban, cakap pun tak menghadapkan wajahnya tunduk. Sebetulnya itu orang sakit, ya, bukan orang sufi. Orang sufi orang sembuh. Dia melihat semua Allah, tak ada yang mengalahkan dia. Itu orang-orang yang dhaif, ingin melindungi dirinya, imma zahid atau abid. Jadi ada action supaya dianggap dia seorang sufi, itu dia buat-buat. Jadi kelihatan bahwa dia tak faham apa itu tasawuf, apa itu ma'rifat, apa itu syuhud. Ya, karena dia mengikuti taklid tradisi. Dia lihat zahir. Orang sufi bawa alat yang IT yang canggih pun, kenapa orang sufi? Mungkin orang sufi keluar dari lubang gua gitu, kotor ya, macam orang lahir dari kuburan. Ini kan ada orang yang punya pemahaman seperti itu. Imam Sazili pakaiannya termahal, setiap hadir di kalangan bisnismen, Imam Sazili pakaiannya termahal di antara mereka. Karena dia orang bisnis. Nah ini pertanyaannya, jika ikhlas itu bidayahnya para nabi, lalu apa perintah Al-Quran menyuruh ibadah dengan ikhlas? Fa'ajabtuhum, maka aku menjawab, ikhlasu ahli kulli maqamin bihasbi darajatihim. Khitabul haqqi ta'ala bil umuri amun bi jami'il ibad illa man istasnahu syar'u wal muslim yu'mar bil ikhlasil khali 'anil riya wa hubbis sum'ati wal 'arif yu'mar bil ikhlasil khali 'an talabil 'iwad fil ibadat la 'ala wajhi adh-dhulli wal maskanah la 'ala annahu istahaqqa dhalika thawab bi 'amalihi li'annahu wa 'amaluhu khalqun lillah wan nabiyyu yu'mar bil ikhlas alladhi yaduqqu an uqulina zawquhu li'anna an-nubuwwata ya'khudhu mabdaha min bu'aidi muntaha'il wilayati lil awliya fala zawqa li waliyyin bi ikhlasin nabiy wa in takallama fi dhalik bihasbil irthi bahwa kaman yatakallam ala khayali nujumi sama'i fil bahr. Aqallu ma yakunu min ikhlasihim an la yashhadu qat amran bil wujudi li ghairillahi haqiqatan aw isnadan wa yastashibu dhalika ala dawam wa hadha yakadu an la yakunu aw an la yakuna min maqduratil bashar. Ikhlas golongan setiap makom itu berdasarkan derajatnya. Ya, Al-Quran kan umum, orang beriman kan berbeda iman Nabi dengan iman wali dengan iman kita kan. Tidak boleh tidak sama. Hanya namanya sama. Seperti ya, kita terangkan bahwasanya orang sufi itu sebetulnya al-alim billah bukan al-arif billah. Meskipun di Al-Quran al-ulama warasatul anbiya, ini kan umum, hadis Al-Quran hadis kan bahasa hukum, bahasa undang-undang ya, bahasa umum. Ulama pewaris para nabi, ya. Maka para aulia pun ulama, maka mewarisi. Nah, kemudian orang sufi mengambil istilah untuk ulamanya sendiri, namanya arif, bukan alim. Padahal seluruh dalil menyebutkan ilm, alim. Ya. Kata ilmu laduni, bukan ma'rifat laduni. Ya. Ulama warasatul anbiya. Namun nama khusus yang dibuat oleh orang sufi bahwa ulamanya, gurunya, masyaikhnya adalah al-arif, adalah untuk mengatakan bahwa orang arif itu setelah punya ilmu. Adapun orang wali mungkin menjadi
wali dan mungkin menjadi murabbi meskipun dia tidak tahu mubtada khabar. Tapi ketika dikatakan al-mursidul kamil, ini arif, ini wajib menguasai al-ulum syar'iyyah. Ya. Ikhlas golongan setiap maqam menurut derajatnya, dan khitab Allah, perkataan Allah terhadap beberapa perkara itu umum untuk semua hamba, melainkan syarat mengecualikannya. Muslim umum diperintahkan ikhlas, yaitu kosong dari riya dan suka didengar orang, suka sum'ah. Secara umum yang namanya ikhlas itu adalah tidak dilihat orang dan tidak didengar orang. Ada yang mengatakan mulai dari ikhlas itu sudah disebut wali. Maka ada istilah mulamati. Wali mulamati. Mulamati ini wali yang tidak mau didengar dan dilihat orang seluruh kebaikannya, termasuk istrinya. Istrinya tidak tahu kalau dia puasa bertahun-tahun, dia mulai bertahun-tahun. Ya, istrinya ini kena orang yang terdekat ya adalah istri kan, siapapun. Orang lain tak tahu tapi istrinya tahu. Tapi wali-wali mulamati ini justru orang yang terdekat pun tak tahu. Mungkin dia memberi kepada siapa, istrinya tak tahu. Ini adalah orang ikhlas. Ikhlas itu masih pemburu ikhlas, bukan pemburu Allah. Masih dianggap pemburu sifat, dan itu bagian dari nafsu yang bagian dari nafsu, meskipun itu mulia sekali sebenarnya. Sebetulnya yang ingin diterangkan oleh orang sufi bahwa kemurnian tauhid kepada Allah itulah tidak ingin selain Allah. Jika ikhlas definisinya hanyalah dia tidak ingin dilihat orang, kan itu masih nafsu. Ingin tidak dilihat orang, ingin tidak didengar orang, hanya ingin Allah saja yang melihat. Itu masih ada keinginan dari Allah. Wal arif yu'mar, adapun orang arif diperintahkan untuk ikhlas itu al khali an talabil iwad fil ibadat. Ikhlas kosong dari meminta ganti dalam ibadah. Apapun yang dia berikan, tak mau dibagi surga, aku mau engkau saja. Tidak juga atas ala wajhi dzulli wal maskana. Tidak juga atas dasar apa? Penuh kehinaan dan rasa tak berdaya. Tidak, bukan karena kita tak berdaya maka aku menyembahmu, bukan. Orang kan biasanya kena musibah baru, ya Allah saya tak berdaya, baru panggil Allah. Ya. Karena memang hamba itu tak berdaya, jadi tak perlu dirasakan bahwa dia tak berdaya. Bukan juga bahwasanya dia merasa patut mendapat pahala dengan sebab amalnya. Saya akan berbuat baik ini. Tidak, itu latihannya kepada manusia. Memang kepada Allah itu seperti apa? Kepada orang. Apa yang kita lakukan kebaikan kepada orang, ya maka kita tidak mengharapkan balasan dari orang itu. Dari Allah jaga mau ya. Bukan mengharap-harap balasan. Paling kurang kita berpikir, saya sudah berbuat baik, mudah-mudahan ya. Paling kurang ini, paling kurang mudah-mudahan saya sudah berbuat baik, memberi ada berkah. Jika berkah itu yang di kepala kita adalah bertambahnya harta, bertambahnya pahala, itu menurut wali itu masih mencari selain Allah. Ya kalau kita sudah begitu aja sudah bagus.
sudah bagus. Yang bagus itu ya yang apa namanya tidak berbuat amal apa-apa. Ya itu bahasa kita, mudah-mudahan berkah. Artinya masih ada yang diharapkan selain daripada Allah. Kita boleh memahami seperti hubungan manusia lah. Kita mencintai suami istri misalnya kan. Kita berkhidmat kepada suami, berkhidmat kepada istri semata-mata Allah sudah. Mau suami itu selama-lamanya menyakitkan atau istri selama-lamanya tidak menyenangkan, maka tak dipikirkannya. Silakan kamu berbuat sesuatu yang menyakitkan. Wong kamu itu, karena orang sendiri pandangnya wong perbuatan buruk itu adalah sebuah ekspresi ya penjahiran sifat buruk yang ada dalam dirimu kan gitu. Bukan untuk menyakitiku, itu menyakiti dirimu sendiri karena ya, artinya dari segi pemahamannya seperti itu. Mungkin orang-orang yang sudah arif itu tidak berpikir begitu, malah dia terus Allah saja. Ya Allah saja. Paling kurang kita memahami bahwa orang berkata buruk itu sampah yang keluar dari jiwanya kan. Itu tanda bahwa dia sakit. Jadi kalau kita sehat, tak akan terjangkit, tak akan jadi sakit. Kalau kita sakit, memang kita pun sampah juga. Aku sakit, sampai kitnya itu panjang, sakit. Nah itu makin sampah itu. Nah mereka tidak punya keadaan jiwa seperti itu. Jadi ketika ada orang berkata yang buruk-buruk itu, Allah, bahkan kasihan. Berarti yang dia perlukan adalah bagaimana sifat baik, maka diperlakukan baik. Wong Nabi Isa suruh kalau kamu dipukul kanan bagi kiri. Itu bukan dengan sebodoh itu maksudnya. Ini bilang, bukan gitu. Ya, artinya tampilkan kebaikan. Kalau orang menampilkan keburukan, karena dia tak punya, orang tak punya, macam mana dia nak bagi? Orang tak punya baik macam mana? Dia berkata baik, berpandang, bersangka baik, berbuat baik. Kalau dia punya, tak akan keluar yang lain. Dari situ saja para wali ya, sudah tidak melihat rendah, ya, buruk kepada orang, tapi dia lihat itu ujian Tuhan. Karena dia dan amalnya itu makhluk Allah. Wong amal dia dengan dianya itu Allah yang bagi, Allah yang ciptakan. Kenapa jadi minta balasan? Akidah ahli sunnah pun sepakat sudah, Allah itu berbuat tanpa ada sebab, tanpa ada ilah. Bukan Allah membagi pahala itu karena kita beramal, bukan. Tapi Allah menciptakan amal menjadi sebab untuk ya, ini yang dikatakan oleh kita sebab, ini Allah ciptakan. Kemudian Allah bagi pahala. Bukan karena amal ini Allah bagi pahala, bukan. Allah menciptakan amal sebagai sebab. Kemudian Allah berikan pahala. Maka Allah takdirkan nanti orang beramal dikasih pahala. Amalnya Allah yang ciptakan sebagai sebab itu. Pahalanya Allah yang bagi. Artinya bahwa Allah boleh tidak memberi pahala untuk orang yang beramal. Namun karena ada sebab Allah ciptakan. Allah ciptakan sebab, bukan Allah berbuat karena sebab. Jadi kita ketika melakukan sebab itu menjalankan perintah Allah. Jangan mewajibkan Allah dengan hukum logika itu, akal. Nah ini kan kesakitan akal itu. Akhirnya aku sudah berbuat, kenapa? Sehingga kan nasihat-nasihat orang akidah, berbuatlah. Setelah itu pasrah kepada Allah, Allah hasil itu. Ya sekedar itu menjelaskannya kepada kita.
Bagaimana orang yang berpikir, kamu ini janganlah Allah semua, kamu dulu lah buat, nanti baru Allah buat. Jadi Tuhan. Ya. Tak apalah, itu masih ada akalnya meskipun tak sehat. Ya, masih ada akalnya. Tak apa. Ya, orang kan tadi ikhlasnya berdasarkan makamnya. Orang tak akan lebih berbuat daripada apa yang ada pada dia. Jadi ketika melihat kita orang, dia berbuat begitu, itulah dia sudah. Wan nabiyyu yu'mar bil ikhlasil ladzi yaduqu an uqulina. Ya. Zauqu. Sedangkan Nabi diperintah ikhlas. Ikhlas yang apa ya? Yang sangat tidak dipahami oleh akal kita. Rasa ikhlasnya itu sangat halus, akal kita tak sanggup memahami. Karena li'anna nubuwata ya'khudhu mabdaha min bu'aidi muntahal wilayah lil awliya. Karena permulaan para wali itu bukan di akhir, permulaan para nabi nubuah, permulaan nubuah itu bukan di akhir kedudukan para wali, tetapi selepas kedudukan wali untuk menuju nubuah itu jaraknya jauh. Maka fala dzauqa li waliyin bi ikhlasin nabiyyin. Wali pun tidak bisa membayangkan ikhlasnya nabi itu seperti apa. Ya, sebagai apa? Permulaan ikhlas itu. Artinya permulaan kemurnian tauhid, menghanyakan Allah seperti apa kan ikhlas itu menghanyakan Allah, tak nak yang lain. Bukan ikhlas tadi tak nak lihat orang, bukan. Kita tengok misalnya seorang yang saleh, ya, kita pemahaman kita ikhlas itu melakukan kebaikan, orang tak tahu. Sementara kita dengar cerita wali, dia berbuat baik atau memberi, macam sengaja dinampakkan kepada orang, di depan orang, kita mempunyai ukuran ikhlas kita. Tak betul nih. Orang kalau ikhlas itu tak tahu tangan kanan bagi tangan kiri ini kan, ya dia punya mikyas, dia punya standar awam. Nah, mereka tak terpengaruh dengan dilihat orang atau tak dilihat, ya. Karena dia hanya dilihat oleh Allah. Karena kita takut dinampak didengar orang, takut minta ganti dari orang, meskipun hanya pandangan baik. Ya, orang kan memberi, orang tak terima kasih itu guru sudah di mata kita itu. Ya, teringat bertahun-tahun, kenapa dia tak terima kasih saya bagi, ya kan? Ya kan? Diminta itu balasan sekecil itu. Ya. Kalau perlu jangan terima kasih, macam para sahabat kan, kita sering ulang-ulang cerita Sayyidatuna Aisyah kan. Jangankan terima kasih, doa dibalas, doa pun tak mau. Dia memberi dibalas, ya Allah semoga pemberinya ini bla 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 bla. Habis nanti Allah dia bagi itu, aku tak mau. Didoakan lagi, apa yang kau doakan aku balas, itu untuk doamu. Kenapa ya Sayyidah Aisyah? Apa yang aku lakukan untuk Allah? Sedetil itu dipikirkan. Kita itu jauh pikir begitu kan. Malah kita ya itu, terima kasih dong. Apa kamu ini? Kamu tak ada pendidikan ya? Ya tak apalah, itu dunia bawah kan. Ya, dunia bawah. Nah ini yang sering tidak mengerti. Nah masalahnya, ulama sudah alim, sudah beramal, tapi iktimadnya kepada Allah, i'tiqadnya kepada Allah masih awam. Jadi boleh jadilah dia tak paham tentang kalam aulia itu. Ya. Jadi kalau cerita, ini tak ada lagi, terus dia cakap tak ada, karena dia ulama besar, dia tak macam itu, dia kata tak ada di dunia itu macam itu. Itu dulu saja cerita lu. Ya. Nah ini salah satu kelemahan. Ya. Wali
Hatta bicara tentang dosa orang sufi. Kata para nabi ada dosa, tetapi bukan dosa para wali. Lagi dosa macam kita. Ya, dan seterusnya. Wa in takallama fi dzalik, meskipun seorang wali itu membicarakan tentang bagaimana ikhlas nabi itu atau syuhud. Nabi kan syuhud pergi ke Sidratul Muntaha. Nampak gini. Seorang wali syuhudnya hanya kepada ilmu mengetahui bahwa Nabi syuhud kepada Allah fi Sidratul Muntaha. Ya, tak ada lagi selain Nabi, tak selain Rasulullah SAW. Para nabi yang lain pun tak. Jadi betul-betul Rasulullah SAW mencapai syuhud dengan mata kepalanya sendiri fi Sidratul Muntaha. Yang tidak dapat dibayangkan bagaimananya, macam mananya. Karena yang membingungkan, Nabi pergi dengan jasad terus sampai ke Sidratul Muntaha. Ini yang membuat orang sufi bahwa jasad Nabi pun min nur. Kalau ruh ya semuanya nur. Jasad Nabi pun min nur, kalau enggak hangus terbakar. Pergi ke langit-langit itu dan kemudian ke Sidratul Muntaha. Meskipun yang dibahas di dalam tasawuf tentang nur adalah ruh. Bihasbil irth. Kenapa para wali dapat membicarakan tentang kedudukan para nabi? Karena dia bicara pun berdasarkan waris. Dia pewaris. Maka dia wali itu seperti orang yang berbicara atas khayal bintang-bintang langit di laut. Dia melihat bintang di laut, tetapi sebetulnya bukan di laut, tetapi bintang itu ada di langit jauh sekali. Ya. Maka paling kurang apa yang menjadi ikhlas mereka, mereka sama sekali tidak menyaksikan satu perkara pun di wujud ini, di alam ini selain Allah, baik itu secara hakikat atau secara isnad, ya, sandaran. Dan mereka senantiasa ya, menyertai keadaan itu selama-lamanya, ala dawam istimrar. Ini adalah hampir la yakunu min maqduratil basar. Ini hampir tidak ada dari kemampuan manusia seperti para nabi itu ikhlasnya. Wa anshadu fi haqqi ghairil anbiya alaihi salatu wassalam bil ikhlas al waqi' mimman yamhaddul fi'l li nafsihi. Man akhlasa ad-din faqad asyrak wa qayyada al mutlaq min wasfi. Mereka bernasyid tentang ikhlas selain nabi bukan nabi, para wali adalah orang-orang yang betul-betul murni, ya, perbuatannya itu adalah linafsihi, untuk dirinya. Orang yang mengikhlaskan agama berarti dia telah bersarikat dan telah qayyadal mutlaq, membatasi, menghadkan, mengikat, menyempitkan sesuatu yang mutlak, yang absolut, ya, daripada sifat Allah. Sama man wahadal wahid, ya, bahwa jahid. Barang siapa yang menunggalkan, mentauhidkan Allah berarti dia kafir.
Seolah-olah dia berusaha di dunia ini bagaimana agar Allah itu tunggal. Ya Allah sudah tunggal, tidak perlu kita yang menunggalkan. Begitu juga kaidahnya seperti itu. Barang siapa yang mengikhlaskan di dalam agama ini, dia merasa bahwa aku berbuat hanya karena Engkau, ya, itu berarti syirik, bahwa dia telah mampu, ya, memurnikan Allah oleh dia. Ini berarti syirik, karena tak ada yang menunjukkan esa kecuali Allah. Tengok ciptaan ini dari berbagai jenisnya, manusia, jin, dan tumbuh-tumbuhan yang nampak yang tak nampak di dunia ini dan di akhirat. Allah saja yang buat, tak ada yang lain. Maka itu menunjukkan bahwa Allah itu menunggalkan dirinya. Tiba-tiba kita merasa bahwa kita mampu mengesahkan Allah, mengikhlaskan, memurnikan Allah dari yang lain. Nah, ya. Berarti kita telah mengikat yang mutlak dari sifat Allah. Yani kaifa yasihu lil mu'minin al-ikhlasu wa huwa yashhadu syarikatahu lillahi ta'ala fi a'malihi wa yaqulu lahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana seorang mukmin secara umum dia boleh mendapatkan ikhlas, itu boleh ikhlas sedang dia menyaksikan kesertaan dia, ya, kepada Allah di dalam amalnya. Maka dia berkata kepada Allah, kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Ya. Kalau orang mukmin secara umum, dia kan yang melakukan keikhlasan itu. Ya Allah, aku beribadah kepada Engkau. Dia melakukan ibadah, berbuat baik, beramal soleh. Kemudian aku pula minta tolong kepada Engkau agar aku mampu melakukan ibadah. Ini kan masih ada dia. Aku loh beribadah, tolonglah ya Allah agar aku dapat ikhlas. Sedangkan seorang arif, idza qala misla dzalik la yaqulu illa wajhi tilawah faqat. Kalau seorang arif ketika ngomong begitu, dia hanya baca saja. Wala yasad lahu amalan qat. Dia sudah tidak lagi menyaksikan bahwa dia punya amal. Arti punya itu dia yang memiliki dan dia yang melahirkan, dia yang menciptakan, dia yang persembahkan kepada Allah. Tidak. Ketika dia berada di dalam taat, dia merasa bahwa itulah negatif yang melahirkan gambar di layar itu. Inilah Allah yang mentajalikannya. Yang dia saksikan adalah majelis sifat Allah. Jadi tidak ada kesertaan dia. Boleh jadi mereka tidak letih. Wala yashhad lahu amalan qad illa min haitsu nisbati taqlid bi qismil madhmuma aqa lil ubudiyyati haqqaha. Melainkan dari penisbatan taklid, ya, pada bab sifat-sifat tercela itu ada pemberian dari segi ubudiyah, baru dia melakukan ubudiyah, hak Allah kepada ketika dia berada di dalam sifat-sifat tercela, maka di situ dia menunaikan hak ubudiyah Allah, ya, bahwa ubudiyah itu ada yang bersifat ikhtiyari. Ikhtiyari adalah kesertaan keinginan kita, kemampuan kita, pikiran kita, sehingga kita merasa melakukan sesuatu. Itu namanya ikhtiyari kasdi. Ada yang daruri, ya, yang daruri kita tidur, ya, kita lahir dari siapa, ya, kita menikah dengan siapa, ya, kita lahir dari anak siapa, itu kan bukan pilihan kita. Itu memang sudah Allah berikan. Maka dia menyaksikan bahwa itu adalah hak Allah. Nah, maka ketika mereka
ditakdirkan oleh Allah berbuat maksiat, baru dia merasa bahwa dia tidak mengingini maksiat itu, karena ada hak ubudiyah ya, Allah untuk tidak dimaksiati oleh kita. Baru dia rasa bahwa dia berbuat gitu, untuk memenuhi hak ubudiyah untuk tidak dimaksiati. Macam Hidi ya, Hidi kata Hidi bunuh budak tu kan tak dosa sebab dia tengok perintah Allah kan. Perintah Allah. Artinya di situ baru dia merasa bahwa itu ubudiyah. Kalau ketika dia beribadah meskipun itu atas ikhtiar dia, tapi Allah beri, dia malah melihat di situ rububiyah, Allah yang menurunkan. Karena Allah hanya ada sifat baik. Ketika sifat buruk baru zalamna anfusana. Gitu. Itu pun sebetulnya adab. Gitu. Adab. Nah ini dari segi taklid gitu. Bahwa Allah akan takdirkan dia buruk, nah baru dinisbatkan kepada dia. Adapun yang baik-baik tak dinisbatkan kepada dia, dinisbatkan kepada Allah, adabnya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam, fata'amalu dzalika ayyuhal jan, wallahu yatawalla hudakum wa huwa yatawalla salihin. Maka renungkanlah wahai jin, Allah lah yang akan menangani hidayah. As-su'alul hadiyah wa sittun, soalan 61. Was'aluni idza kanatil umuru kulluha tarji'u ila ta'ala fa kaifa la yas'ad kullu man raja'a ilaihi. Jika semua perkara itu kembalinya kepada Allah, maka bagaimana setiap orang yang kembali kepada Allah itu tidak bahagia? Ini seolah-olah jin ada bertanya, jika semua kembali kepada Allah, kenapa masih ada orang yang tidak bahagia? Artinya kalau semua dari Allah, kenapa ada orang sengsara, menderita, bahagia, susah, takut, kecewa, merana, duka, lara, apalagi? Kenapa itu masih ada? Kalau memang semuanya dari Allah, berarti tak ada semua itu. Maka aku jawab, la yas'ad man yarji ilaihi illa idza kana ala na'ti istiqamatin, fama kullu raji'in ila Allah yas'ad lil qismatil azaliyah ila sa'idin wa saqim. Maka aku jawab, tidak berbahagia orang yang kembali kepada Allah melainkan apabila ia berada di atas sifat istiqamah. Maka setiap orang yang kembali kepada Allah bahagia. Lil qismatil azaliyah. Karena apa? Karena di zaman azali Allah sudah bagi ya, kepada ila sa'idin wa syaqi, ada yang bahagia, ada yang menderita. Wa qad anshadu ala ila Allahi tasirul umuri. Fala taghurrannaka darul gururi. Fa kullu mi'wajin lahu ghayatun ilaihi haqqan fi jami'il umuri. Fusilatil a'malu arsaluna ila sa'idin wa ila man yaburi. Wa yarji'ul kullu ila qawlihi ala ila Allahi tasirul umur. Fa'lamu dzalika ayyuhal jan wa iyyakumul ghalat. Ketahuilah bahwa semua perkara kembali kepada Allah, maka janganlah dunia ini menipumu. Setiap yang bengkok itu mempunyai tujuan kepada Allah ya, di dalam segala perkara. Karena amal sudah dibagi ya, dikirim kepada kita, dibagi kepada bahagia dan kepada orang yang rugi, yabur ya, ini orang yang rugi. Maka semua perkara itu kembali kepada perkataan ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah bahwasanya kepada Allah lah semua perkara itu kembali. Ketahuilah wahai jin ya, wa iyyakum, hati-hati jangan sampai salah. Artinya bahwa derita pun memang sudah pemberian Allah dari
zaman azali. Sehingga orang sufi mengumpamakan begini. Allah bagi derita ketika orang itu tidak memandang bahwa semua dari Allah. Kan ini berarti pemberian Allah. Ya. Tapi jika memandang semua dari Allah baru bahagia. Nah maka tadi kembalinya adalah ala naqti istiqamah. Ya. Berdasarkan sifat istiqamah. Artinya sifat istiqamah sifat yang memang sudah bersama Allah, berhak. Adapun dia masih memandang bahwa ada selain Allah yang boleh mengalahkan dia, yang boleh menyakiti dia, maka atas dasar dia melihat tauhidnya ini tidak bersih, maka dia menderita. Dan penderitaan itu adalah Allah yang memberi. Mestinya orang ketika merasa duka lara, dia terus pergi ke Allah. Kenapa ada rasa ini? Ada contoh orang sufi sampai membuat ilustrasinya seperti cinta suami istri, sehingga Allah dikatakan cinta itu ada cemburu kan? Cinta itu ada cemburu. Orang dicemburui itu menderita. Suami dicemburui istri itu kan menderita. Takut. Kenapa cemburu? Karena ada yang lain selain dia kan, itu masalahnya. Kita ini selalu menderita, selalu susah karena ada yang lain selain Allah. Ini bahasa cinta, tapi bukan berarti Allah betul-betul gambarannya seperti itu, bukan. Itu contoh saja. Karena orang yang hanya dia saja, tak ada yang membuat dia ketakutan. Coba saya pun heran, kenapa dalam kitab-kitab sufi ada contoh seperti itu. Nah, banyak contoh lain, tapi saya suka dengan contoh itu. Nah, karena kebetulan contoh itu pun saya merasakan, jadi ya suka dengan contoh itu. Istri jika sudah mulai cinta orang ke rumah itu udah takut. Gitu. Ya, perempuan paham tuh bahasa. Jangan dikira wanita itu tak paham. Rindu itu lebih tajam daripada cemburu itu lebih tajam daripada cinta. Orang cinta tajam, oh kamu suka siapa. Tapi kalau sudah cemburu lebih tajam. Gerak kita pun sudah terendus. Kalau terlihat itu masih bentuk, tapi kalau tercium itu sudah halus sangat. Sudah tercium itu karena cinta. Maka kita pun secara hubungan kontak jiwa itu akan terasa. Terus laki-laki ke rumah itu sudah, udah dia takut. Karena sudah terasa akan diserang oleh cinta melalui cemburunya itu. Coba kalau tidak ada siapa-siapa, aman aja. Ya. Aman aja. Nah ini, karena ada karena ada yang lain itulah maka dia menderita. Dan itu sudah kismah azaliyah. Allah beri seperti itu. Nah, kecuali yang memang sudah rujuknya kepada Allah itu sudah istiqamah dalam arti kebaikan, nah, maka baru dia bahagia. As-su'alu tsani wasittun 62. Was'aluni an man talazzaza bil bala'i minal awliya hal wajibuhu asyukru aw sabru. Ini ada pertanyaan unik daripada jin ya. Jin bertanya kepada Imam Sarani, orang yang merasa lezat dengan musibah daripada para wali itu, ini dia wajib bersyukur apa wajib bersabar? Halo. Lah kan kalau merasa lezat kan wajibnya bersyukur. Sedangkan ini musibah. Ini kan musibah. Kan ada musibah apabila kita ketimpa musibah, kita langsung menderita. Kalau dia sudah naik sedikit makrifatnya ketika ada musibah,
dia tak menderita. Tapi naik lagi, ada musibah, lezat musibah itu. Ini kan tinggi lagi. Nah, berarti kalau yang masih menderita, ini kan perlu sabar. Tapi kalau sudah merasa lezat, perlu sabar, perlu syukur. Fa'ajabtuhum, maka aku menjawab, kata Imam Syarani, wajibu kulli man taladzadza bil bala'i syukru. Ya Allah ya Rabbi. Wajib setiap orang yang merasa lezat dengan bala bersyukur. Li'annahu, kenapa? Karena dia kharaja an kaunihi bala'an. Karena dia keluar dari sebuah apa yang dinamakan musibah, bala. Wa syukru ma'lum, kita syukur kita tahu, maklum sudah. Annahu la yakunu illa ala musamman ni'mah. Syukur itu adalah hanya ada kepada apa yang dinamakan nikmat. Kama anna sabra la yakunu illa liman wajadal alama wal wajah. Sebagaimana sabar hanya ada untuk orang yang merasakan pedih, sakit. Nah, kalau sakit, Allah beri kita sakit, maka ada hak yang kita beri kepada Allah, itu sabar. Ya. Hidup itu sebetulnya memenuhi hak Allah. Jadi apa yang kita rasa itu dari Allah, apa hak Allah yang perlu kita beri? Disyukuri, disabari, ditawakali, diridhoi, diikhlasi, disidiki, seperti itu. Wa qad ansadu fi dzalik tanawwa asyurbus sabri fi kulli mashrabin bi an wa ala wa fi wa bil ba'i wal lam. Minuman sabar, di setiap minuman itu macam-macam. Ada an, ada ala, ada fi, ada bi, ada li. Ini huruf. Ada sabar dari atas, ada sabar di dalam, ada sabar dengan, ada sabar untuk. Seperti sabrun an kadza, itu menahan sesuatu. Sabrun ala kadza, menyabari musibah. Sabrun bi kadza, menyabari taat. Itu beda-beda istilah penyebutan sabar kemudian hurufnya. Kalau sabruan itu sabar menahan. Orang nak umur, udah berumur ya, nak kawin, dia tahan menahan nak, maka dia perlu sabar menahan nak. Orang nak sesuatu, ya kan? Misalnya istri kita nak beli gelang emas 2 kilo misalnya. Ya. Ini kan dia menahan nak, itu perlu sabar. Ini sabruan. Kalau sabru ala ditimpa musibah, dia perlu menyabari musibah. Sabru bi, dia menjalankan perintah seperti ibadah, itu kan perlu sabar. Sabru bi kadza, dia menyabari dengan sesuatu. Seperti dia menunggui orang, ya, yang dia berbuat bersama orang itu, dan orang ini melakukan sesuatu yang salah, kita perlu menyabari dia. Bagaimana agar kita boleh bersama dengan dia, karena perlu sabar. Wasabruli, dia bersabar karena menanti seseorang. Ya, sebetulnya dia tak sabar pun, tapi karena dia kekasih, maka dia mampu sabar dengan kekasih ini. Sabruli. Nah, jika kekasihnya Allah tinggi, tapi kalau selain Allah, nah ini setiap kata sabar dengan huruf-hurufnya itu mempunyai makna khusus. Artinya bahwasanya Imam Syarani di sini membuat dalil qasidah bahwa sabar itu macam-macam. Walaysa yakunu sabrun illa ala adza, tetapi semuanya sabar itu adalah kepada adza, gangguan penyakit. Wujudan wa takdiran bi anwa'i alamin, baik bersifat wujud, ada bendanya yang menyakitkan itu, atau bersifat takdir, perkiraan agak-agak. Namun
datang adalah macam-macam rasa sakit. Fala sabra fin nu'ama. Kalau dalam urusan nikmat tidak, bukan sabar di situ. In kunta aliman, jika engkau alim. Yaqulu imamu sadiqin, imamun sadiq, wa yaqulu biqauli imamin sadiq. Al hukmu biqauli imamin sadiqin, al hukmu alama dengan perkataan imam yang shadiq, bahwasanya hukum itu di atas dasar sesuatu yang terjadi. Dikatakan kalau nikmat syukur, tapi kalau itu sakit maka bersabar. Fasyukur bi wujudil alam liqaumin wasabru liqaumin akharin. Wa yusamihuna mimma yajidunahu bi anfusihim min di'il quwwati idzil kummalu la yashhaduna illa dha'f min anfusihim hatta inna ba'dahum nawalu lemona falam yastati an yahmilaha wa ba'dhum ta'arra falam yastati hamla thawbin alaihi min shiddati dha'f walaula Allah ta'ala aqdara al-kaba'ir ala lubsil saib mastata'u labsuha. Maka bersyukur dengan adanya sakit itu untuk orang tertentu. Kenapa dia dikasih musibah bersyukur? Ini untuk orang tertentu. Adapun untuk orang lain justru sabar di situ mestinya. Nah, maka mereka memberikan satu kemaafan kepada yang mereka rasakan di dalam dirinya dari pengakuan kuat. Bukan dia merasa kuat mengatasi kesedihan rasa sakit itu, tak. Bukan. Tapi karena Allah merasa yang dia rasa lebih besar daripada apa yang diberikan itu. Atau katakan dia merasa bahwa apa yang Allah beri, baik dalam bentuk nikmat atau dalam bentuk musibah, karena selepas itu Allah akan memberi akibat-akibat dari musibah ini seperti ampunan dan lain sebagainya, itu lebih besar lagi daripada penyakit itu. Maka yang ada adalah kelezatan. Orang seperti misalnya menginginkan di atas bukit itu ada harta karun ya, bertonton itu harta karun di sana. Dia tahu bahwa untuk menuju ke atas terinjak duri atau dia jatuh, dia ketawa-ketawa saja karena di sana itu begitu besar dan Allah lebih besar daripada semua itu. Maka itu sebab dia nikmat musibah itu, karena dia tahu Allah maha karim, maha memberi, maha bijaksana, maha semua maha. Jadi bukan karena apa yang akan Allah beri sebetulnya, tetapi Allah. Ya. Seperti orang hidup di rumah dengan kekasihnya, banyak musibah tak terasa dilewatinya, bahkan nikmat musibah itu. Kalau kita kan nikmatnya itu musibah kalau sudah lepas. Karena kalau tak ada musibah, anugerah itu tak indah. Kalau tak ada derita, bahagia itu tak ada rasanya. Jadi rasa derita itu baru setelah dia mendapat kebahagiaan. Karena kalau tak ada derita, kalau kemudian kita dapat bahagia, tak ada rasanya. Wong yang membuat rasa bahagia itu derita itu, maka di akhir rasanya. Dia ketika derita itu sudah bahagia, sudah lezat. Bahkan ketika bahagia ketakutan. Gitu. Karena ini di dunia ya, ini di dunia. Maka mereka mengatakan dunia ini darul ibtila. Mungkin bagi mereka artinya bahwa dunia ini negeri ujian, negeri cobaan, negeri musibah. Mungkin bagi dia adalah negeri kebahagiaan. Itu sebab selalu dalam tasawuf dikatakan ya, bahwa orang yang melakukan tasawuf itu maka dia akan mendapatkan kebahagiaan agung,
kebahagiaan abadi. Karena orang-orang sempurna dia hanya menyaksikan bahwa dirinya lemah. Sehingga ada sebagian mereka ngangkat satu lemon itu tidak mampu untuk ngangkatnya. Sebagian dia merasa ta'arraf. Arti ta'arraf itu dia merasa bukan dia yang mengangkat pakaian itu. Ya. Dia tidak mampu untuk ini pakaian yang dipakaikan ini, dia nggak mampu untuk mengangkat pakaian karena sangat lemah. Sehingga mereka mengatakan bahwa Allah memberikan kemampuan ya kepada para aulia itu untuk memakai pakaian. Ya, dia merasa tidak mampu untuk memakai pakaian kalau Allah tidak beri kekuatan. Bagaimana dia mengaku bahwa dia kuat menghadapi musibah? Bang pakaian saja. Kalau Allah tidak beri kekuatan, aku jatuh. Sampai ada sensitif itu merasa bahwa dia tidak punya karena semuanya dari Allah. Inilah kekuatan yang maha dahsyat yang tidak boleh dikalahkan oleh kekuatan lain. Wa ansadu fi sabri wa fi sabri min su'ali sani'ati. Annahu yuqawimu qahral haqqi fi kulli iqdam wa la sabra indal 'arifina li annahu min adh-dha'fi. Ya Allah. Dajrun wa ru'yatun wa yu'ratu zulan fa'lamu dzalika ayyuhal jan fa innahu min lubabil ma'rifah. Di dalam kesabaran itu berarti dia mempertanyakan ciptaan Allah. Coba orang dikasih musibah, kan itu menderita, lalu dia berusaha untuk sabar. Kan ini adalah sebuah sikap bertanya, ya Allah, kenapa Engkau turunkan musibah aku, ya Allah. Ini kan bertanya kepada Allah namanya. Ya, ini namanya melawan sifat qahr Allah di dalam setiap perbuatan langkah. Ya. Maka dikatakan orang yang masih sabar, masih perlu sabar, dan dia merasa menyabari, ini masih rendah. Ya. Karena sabar itu kan menahan rasa sakit dari musibah itu. Berharap dia keluar dari musibah itu, selamat, lulus dari musibah ini. Ini hakikatnya kan yang disabari kan Allah. Berarti menyabari sifat qahr Allah, kehendak yang Allah paksakan. Karena Allah punya kehendak yang dipaksakan. Ini bahasa kita. Maka Allah qahar. Ya, maka kita ya Allah. Ini berarti dia punya kekuatan untuk menyabari itu. Sedangkan orang wali sudah tak ada kekuatan. Ya kenapa disabari? Seperti contoh seorang wanita pertama di madu dia melawan, tapi udah 20 tahun dia berarti kan sudah kuat berarti. Kalau dia memang tahu bahwa itu kekuatan Allah, kenapa dilawan? Udah aja. Bang, tambah lagi bang, 2, 3, mampus kamu bang yang susah, bukan aku. Ya ini kalau pakai akal kan jarang pakai akal kan pada mula-mula, udah akhir baru pakai akal. Yang artinya pakai jiwa. Ini contoh saja, ya contoh saja seperti itu. Karena ketika orang merasa punya kekuatan dia lawan. Tapi orang sufi itu tak ada kekuatan lagi. Bagaimana nak lawan? Ini mati tuh yang ada syukur tuh. Jadi nah, maka dikatakan itulah dia bersyukur. Ya kenapa? Karena nikmat. Gitu. Nah selama sabar itu dia masih nak tolak Allah. Ya, itu pun Allah bagi sabar itu. Allah bagi itu pun masih bagus. Karena kalau sabar dia pasti lulus. Dia akan melepasi musibah itu. Itu namanya sabar. Kalau memang tak ada sabar memang dia tak akan lulus. Ya, tak akan lulus. Tapi kalau sudah ridho itu kan nyaman, lezat. Ya. Dia tanya ada lagi tak musibah itu. Maka tambah satu lagi bang, sedapnya gitu. Ya. Itu nanti sudah 20 tahun mungkin.
Orang menyangka bahwa dia sudah tidak berdaya apa-apa. Dulu pun tak berdaya sebetulnya. Cuma dulu dia sabar, sekarang ridho. Wala sabra indal arifin, orang arif itu tidak punya sabar. Kenapa? Li'annahum minad dha'fi, karena dia lemah. Ya. Nah, karena kalau dia mengeluh dan melihat kesusahan, maka berarti dia kuat. Nah, seperti itu. Fa'alamu dzalika ayyuhal jan fa innahu min lubabil ma'rifah. Ketahuilah wahai jin, karena itu adalah inti ma'rifat. Orang tua kan, ketika dia masih kuat dulu, dia masih berusaha untuk menyabari kehidupan itu. Tapi apabila sudah lemah, baru dia terserah Allah lah. Kenapa tidak sejak awal dia terserah? Masih kuat lagi badan, maka dia tidak akan terkena kecewaan, penderitaan. Ya. Nah, maka apabila ada kekuatan Allah, baru dia melihat dirinya lemah. Tapi jika belum ada kekuatan Allah, dia masih merasa dirinya kuat. Maka selalu orang seperti mengatakan, hidup ini Allah yang melakukan, serahkan kepada dia, kita tak melakukan apa-apa pun. Karena kita masih ada dan masih merasa melakukan. Kenapa kita masih ada? Karena kita tidak punya kekuatan. Maka ketidak punya kekuatan itu kita. Maka kita merasa punya, padahal kitanya pun tak ada, maka semua itu ilusi, bohong. Tapi kalau Allah bagi kekuatan, baru dia menyaksikan bukan aku, tapi semua adalah Engkau ya Allah. Itu sebab di dalam tarekat Sazili, ya sebetulnya semua tarekat, cuma Sazili yang mengungkit ini, dan Imam Syarwani ini lebih kepada Sazili ya. Syukur itu adalah akhlak tertinggi. Syukur itu akhlak tertinggi, makom tertinggi. Jika hidup ini semuanya syukur, tak ada lagi yang menyusahkan dia. Semuanya nikmat yang perlu disyukuri. Latifuna walhamdulillah.